Bagaimana iblis ingin menyamai Allah. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Bagaimana iblis ingin menyamai Allah? Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesaya 14 ayat 14, bintang timur atau dalam bahasa Inggris itu Lucifer. Lucifer ini memang ingin menyamai Allah. Allah yang mana, Pak? Allah Maha Tinggi. Bahasa Arabnya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Iblis ini ingin menyamai Allah Maha Tinggi. Di dalam Yesaya 14 ayat 14, bahasa Arabnya ingin menyamai Allah Ta'ala. Sekarang pertanyaannya, Allah Ta'ala itu siapa? Di dalam Yesaya 57 ayat 15, Allah Ta'ala itu aku Yesus, aku Yahweh. Ya. Jadi Alkitab menulis Allah Maha Kudus atau Subhanahu dan Maha Tinggi atau Ta'ala. Di dalam Yesaya 57 ayat 15 adalah aku bertahta di dalam tempat yang Maha Kudus dan Maha Tinggi. Jadi Allah Maha Suci Ta'ala, Maha Tinggi Ta'ala, Maha Suci Subhanahu itu di dalam Alkitab memang ditulis punya nama Isa Al-Masih. Jadi iblis itu ingin menyamai Allah Ta'ala Isa Al-Masih. Clear sampai sini? Yesaya 14 ayat 14, iblis itu ingin menyamai Allah Ta'ala Isa Al-Masih. Namanya juga ingin menyamai. Caranya bagaimana? Nah, ini dia ada berapa? 1, 2, 3, 4 atau 5 ya. 4 atau 5 cara. Bagaimana cara iblis ini ingin menyamai Allah Ta'ala? 1, ya dia menjadi Allah palsu dong. Ya paling mudah pertama jadi Allah palsu. Ya, Mesias adalah Allah, Kristus adalah Allah ya. Kalau Yesus Kristus itu artinya Yesus Allah. Mesias itu adalah Allah, Roma 9 ayat 5. Caranya menjadi Mesias palsu. Di dalam Matius 24 ayat 24 di situ ada Mesias palsu. Artinya Allah palsu. Bagaimana cara memalsukan Allah? Kan Allah yang asli itu punya nama Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Ya dia palsu. Di tembok muncul gambar Yesus. Di awan, di langit muncul gambar seolah-olah Yesus. Lalu seolah-olah ada mujizat yang luar biasa. Lalu orang-orang pada terpesona. Haleluya, haleluya. Di langit ada orang gondrong, itu Yesus. Itu Yesus apa iblis yang menyamar? Iblis yang menyamar, yang ingin menyamai Yesus. Allah palsu ya. Mestinya Allah itu satu, ini dipalsukan jadi 3. 3 tapi 1 dan lain sebagainya. Jadi pertama menjadi Allah yang palsu, Yesus palsu, ya. Yesus palsu itu apa ya? Itu yang di langit juga ada Yesus gondrong, ya loh. Kemudian di pucuk-pucuk pohon, ya ada mirip Yesus gitu. Palsu itu ya. Oke. Pertama jadi Allah palsu. Yang kedua jadi Tuhan palsu. Maksudnya Pak, Tuhan itu kan mestinya Allah. Kalau Tuhan itu pasti Allah. Allah itu selalu ada Tuhan, selalu ada Allah. Ini bikin Tuhan palsu yang bukan Allah. 85% gereja-gereja mengimani Tuhan palsu yang bukan Allah. Namanya si Yesus. Tanya itu sama pendeta. Mari kita beri tepuk tangan, plok, oplok, oplok, oplok untuk Yesus Tuhan Juru Selamat. Palsu apa enggak? Tahu palsunya apa enggak itu? Mudah. Lah Tuhanmu itu sama Allahmu sama apa beda? Beda, berarti Tuhanmu itu palsu. Iblis itu ingin menyamai Allah dengan cara menjadi Tuhan yang palsu. Namanya juga Yesus, tapi Yesus palsu yang ini. Yesusnya cuma Tuhan, tapi Yesusnya bukan Allah, ya palsu dong. Jadi pertama sebagai Allah palsu, kedua sebagai Tuhan palsu.
Lalu ketiga sebagai nabi palsu, ya. Nabi palsu itu temennya Mesias palsu di dalam Matius 24 ayat 24. Oh ya, tadi Tuhan palsu itu, Tuhan itu harusnya Allah. Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa, Tuhan itu punya nama Yesus. Kan harusnya Allah dan Tuhan itu sama, Yesus Kristus. Tapi karena palsu, Tuhan ini beda dengan Allah. Kemudian jadi nabi palsu. Nabi palsu itu menyamar, ya, domba, menyamar sebagai domba padahal serigala yang buas, ya. Itu bikin nubuat palsu gitu. Besok tanggal sekian November akan terjadi rapture. Itu nabi WMB yang membusuk itu kan begitu, ya. Rapture, pengangkatan orang percaya sudah dekat. Yang dimaksud sudah dekat itu 2,9 hari time yon Allah, 2900 tahun lagi. Tapi karena orang itu tersesat, ya, ada nabi membusuk WMB itu, ya, yang penganutnya kembar grup, ya, orang-orang yang kembali ke kubangan itu mengatakan bahwa rapture besok, ya, rapture kok semau kalian. Rapture itu ada jadwalnya sendiri. Setelah segala sesuatu digenapi kan ada kriteria kapan rapture. Nabi palsu itu selalu bikin nubuat yang palsu, ya, di dalam Yeremia 23, ya, Yeremia 23 ayat-ayat 21 segitu, ya. Ia bernubuat palsu, itulah nabi palsu, ya. Kemudian apa tadi, sudah Tuhan palsu apa itu, menjadi malaikat palsu, menyamar jadi malaikat terang, itu yang keempatnya, ya. 2 Korintus 12 ayat 11, tidak mengherankan karena iblis pun jadi malaikat terang. Seolah-olah, ya, iblis menurunkan firman, malaikat menurunkan firman, atau malaikat mendatangi seseorang dalam mimpi gitu, ya. Aku didatangin malaikat, malaikat itu terang lalu berkata, "Hei engkau anakku." Ya, padahal itu iblis yang menyamar jadi malaikat. Anda sering melihat mungkin, ya, gampang kok caranya. Kalau Anda tidak percaya Yesus Allah, Anda tidak mungkin didatangin malaikatnya Yesus, karena semua malaikat itu milikku. Di dalam Wahyu 22 ayat 16 Yesus berkata, "Aku Yesus telah mengutus semua malaikatku." Semua malaikat itu milik Yesus. Kalau Anda tidak percaya Yesus the only one Lord and God, kalau kalian tidak percaya Yesus itu satu-satunya Allah, mustahil kamu didatangin malaikat. Itu malaikat yang malaikat terang, menyamar menjadi malaikatnya terang. Malaikat terang itu T huruf besar, itu malaikat Allah, malaikatnya Yesus. Iblis itu bisa menyamar jadi malaikat terang, seolah-olah Anda bangga banget, aku dapat mimpi lewat malaikat, orangnya tua, itu malaikat sepertinya dia menyuruh aku untuk terima Yesus. Terus aku bergabung dengan gereja apa? Gereja penyembah patung Tritunggal. Loh, katanya kamu ketemu Yesus. Ya, tidak mungkin Yesus itu menyuruh kamu nyembah patung, nggak mungkin. Meskipun patung itu patung Yesus. Mikir, katanya ketemu Yesus kok jadi gereja Tritunggal, ya nggak mungkin. Aku lagi ke tanah suci, tiba-tiba aku melihat Yesus lalu pulang dari tanah suci, aku tobat. Masuk kemana? Masuk ke gereja segitiga. Mikir, kalau kamu lihat Yesus pasti kamu percayanya Yesus, bukan percaya segitiga, bukan percaya Tritunggal, ya. Terus ya sudah itu, nah, ya 4 atau 5 lah nanti, ya, nanti dilihat di description-nya. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu Saudara, iblis itu memang dari dulu pengen menyamai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala adalah Isa Al-Masih, ya. Jadi dia niru-niru Yesus saja, macam-macam lah, ya. Ada sosok Yesus di pohon, sosok Yesus di langit, ya. Lalu buat mujizat, nama-nama Yesus disebut-sebut, nah seperti itu. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, bikin Tuhan palsu. Mestinya Tuhan itu kan sama dengan Allah. Tidak mungkin Tuhan beda dengan Allah. Lah kalau iblis yang menyamar, ya iblis ingin menyamai Allah, ya Tuhan ini beda dengan Allah. Lah kalau sama kan Yesus. Tuhannya Yesus, Allahnya Yesus, itu baru benar. Tuhannya dibedain sama Allah, ya iblis lah, itu kerjaannya iblis. Bapak Ibu Saudara, jadilah orang Kristen. Katolik bukan Kristen, Protestan bukan Kristen, Pak. Ya, kalau mau selamat jadilah Kristen.
penyembah Yesus Kristus, the only one Lord and God, satu-satunya Tuhan dan Allah. Tritunggal tidak bisa menyelamatkan, Bapa tidak bisa menyelamatkan, segitiga tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan hanya Yesus. Jadilah beriman, percaya kepada Yesus, lahir baru, dibaptis dengan benar Alkitabiah, ikut sekolah Alkitab biar pinter di atas rata-rata. Sejak saat itu nanti namamu tertulis dalam kitab kehidupan, baptis selam yang benar Alkitabiah, baptis yang benar, lalu baptis Roh Kudus, lalu terus jalani sampai nanti terakhir mati dalam Kristus. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.